Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi anbiya wa sahabati wa qarabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din jami'an kubur min al-muslimin wal muslimat wa min jami'in min al-musannifin wa jami'il malaikati wa qarabin sallallahu alaihi wa sallam jami'an awliyati sallallahu ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Muhammad ila Syekh Said Ahmad Al-Marzuki Muhammad ila jami'il masyayikh wa syekh al-jadid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Tambihun ialah sebuah peringatan fi dzikri walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hikmati yatmihi dan hikmah yatimnya Nabi Muhammad. Pembahasan kita sekarang terkait dengan orang tua Nabi dan hikmah kenapa Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Qauluhu adapun perkataan Nadim Abuhu Abdullah dalam kurung Abuhu Abdullah ay Abu Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam artinya bapaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa matah dan mati dan wafat siapa Abdullah atau Abu Nabiyina bapaknya Nabi kita dalam kurung Abdullah dan wafat siapa Abdullah ayahnya Nabi wafat bil Madinatih di Madinah hala rujuihi ketika kembalinya Abdullah kembali min Wazzatah dari Gaza wa kana dan ada siapa Abdullah safaroh ialah berperjalanan berperjalanan di tijaratin untuk berdagang. Wa umruhu adapun usianya Abdullah atau umurnya Abdullah thamaniya asatah ialah 18 senatan tahunnya 18 tahun. Thamaniya sanatan ialah 18 tahun. Wakila dan dikatakan isruna umur 20 tahun. Wakil dan dikatakan khamsun wa isruna umur 25 tahun. Wakilah dan dikatakan samanun wa isruna umur 28 tahun. Wakilah dan dikatakan salasuna umur 30 tahun. Jadi yang disebut Abu Abdullah ayahnya Nabi Muhammad itu bernama Abdul wafat di Madinah ketika beliau kembali atau pulang dari Gaza. Dari Gaza dia ke Gaza tadi melakukan tijarah. Berperjalanan dari rumahnya ke Gaza itu dalam rangka untuk berdagang tijarah. Usia beliau waktu itu ketika wafat ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 25, 28, ada yang mengatakan 30. Ummuhu adapun ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqtadadikah di waktu itu hubada ialah sedang mengandung bihi dengan kepada Nabi. Hubada ialah sedang mengandung bihi dengan Nabi li syahraini 2 bulan. Jadi waktu beliau wafat, ayahnya Nabi Muhammad itu wafat,
ibunda Nabi sedang mengandung Nabi dalam usia kandungan sekitar 2 bulan katanya. Nabi Muhammad masih usia 2 bulan kandungan, berarti masih awal-awal. Karena usia kandungan itu pas kelihatan biasanya, pas kemudian disadari bahwa sedang mengandung, sedang hamil, ya karena ketika sudah usia 2 bulan, di bawah usia 2 bulan itu jarang bisa ketahuan hamil. Gak ketahuan, ya karena rata perutnya gak ngapa-ngapain. Baru ketika sudah 2 bulan baru kelihatan ya bahwa dia hamil. Wakilah dan dikatakan bahwa adapun Nabi ibnu sab'ati asyhurin ialah anak usia 7 bulan. Adalah anak usia 7 bulan. Ada yang mengatakan Nabi di waktu itu di dalam kandungan masih usia 7 bulan, bukan 2 bulan tapi 7 bulan. Wakilah dan dikatakan ibnu tis'ati asyhurin ialah anak usia 9 bulan. Ada yang mengatakan sudah 9 bulan. Ada yang mengatakan wakilah dan dikatakan ibnu samaniyatin wa isyrina adalah anak usia 28 syahron bulannya. Usia 28 bulan. Oh, berarti lebih dari 9 bulan ya kan? Warroji adapun kaul yang roji, kaul yang unggul, al-masyhuruh yang masyhur, al-awaluh ialah pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa Nabi usia 2 bulan. Di waktu itu ketika ayahnya wafat, ulama beda pendapat terkait usianya Nabi, apakah usia 2 bulan, apakah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahkan 28 bulan katanya. Lebih dari 9 bulan. Cuman yang masyhur adalah 2 bulan. Nabi Muhammad masih usia 2 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat. Wa Ibnu Abbasin dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas annahu lamma tufiya Abdullahi. Annahu bahwa sungguhnya lamma tufiya ketika diwafatkan, ketika wafat Abdullah, siapa Abdullah? Jika Abdullah ini wafat, qalatil malaikatu, berkata al malaikatu, siapa malaikat? Qalatil malaikatu, berkata al malaikatu, siapa malaikat? Perkataannya ilahana wa sayyidana baqiya nabiyuka yatiman. Kata malaikat ini, ilahana wahai Tuhan kami, wa sayyidana dan gusti kami. Ya Allah, katanya begitu malaikat. Baqiya nabiyuna, tetap nabiuna, siapa nabi kita yatiman, ada yatim. Ya Allah, nabi kita yatim ya Allah, kata malaikat. Faqala Allah Ta'ala, kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala, ana hafidun lahu wa nasirun. Ana adapun aku, hafidun ialah yang menjaga, nahu kepada nabiukah, nahu kepada Nabi Muhammad, wa nasirun dan yang menolong, wa nasirun dan adzat yang menolong. Ketika malaikat melihat Nabi Muhammad itu yatim, berseru, Allah, Nabi kita yatim, ya Allah. Kemudian Allah berfirman, tenang malaikat, aku yang menjaganya dan aku yang akan menolongnya. Kata Allah meyakinkan malaikat yang sedih karena melihat Nabi Muhammad yatim. Wasuilah dan ditanyai Ja'far as-Shadiq, siapa Ja'far as-Shadiq, an hikmati dzalika, dari hikmahnya hal itu. Hikmah Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim itu apa? Itu dipertanyakan kepada Ja'far as-Shadiq. Faqala, kemudian berkata siapa Ja'far, atau menjawab siapa Ja'far, apa alasannya kok yatim? Bi alla yakuna, supaya tidak ada, bi alla yakuna, supaya tidak ada, alaihi ialah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hakun adapun hak wajibun yang wajib, hakun adapun hak wajibun yang wajib dimakhlukin kepada makhluk. Kata Ja'far as-Shadiq, hikmahnya adalah supaya Nabi Muhammad tak perlu berbakti kepada makhluk, tak perlu berbakti kepada orang tua, supaya tak berbakti kepada makhluk, kata Ja'far as-Shadiq. Itu yang pertama. Qala dan berkata Ibnul Imad, siapa Ibnul Imad, apa hikmahnya dilahirkan yatim? Ibnu Imad menjawab, liyanduron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza wasala ila madariji izzihi ila awali amrihi. Liyandur, supaya ingat
Yandur supaya ingat an-nabi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat idza wasalah apabila sampai siapa nabi. Idza wasalah apabila sampai siapa nabi sampai ila madariji izzihi, kepada derajat mulianya nabi. Kepada derajat mulianya nabi. Ingat ila awaili amrihi, kepada masa kecilnya nabi. Ila awaili amrihi, atas masa kecilnya nabi. Wa ya'lamuh, dan mengetahui siapa nabi, atau wa ya'lamah. Wa ya'lamah, dan mengetahui siapa nabi, annal azizah, bahwa sesungguhnya adat yang mulia, sesungguhnya orang yang mulia, annal azizah, sesungguhnya orang yang mulia, man ialah orang a'azzah yang memuliakan, man ialah orang a'azzah yang memuliakan hu kepada man, memuliakan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Wa anna quwatahu, dan sesungguhnya kekuatannya aman. Wa anna quwatahu, dan sesungguhnya kekuatannya aman. Laisat ialah tidak ada apa quwatuhu. Laisat ialah tidak ada apa quwatuhu, tidak ada minal abai, dari beberapa bapak, wal ummahati, dan beberapa ibu. Kekuatan orang yang mulia itu bukan berasal dari bapak dan ibunya, bukan berasal dari leluhur-leluhurnya, bukan. Wala minal mali, dan bukan dari hartanya. Dia menjadi mulia dan tidaknya itu bukan ditentukan karena harta. Bal quwwatuhu minallahi ta'ala, akan tetapi kuwatu, adapun kuatnya iman, kekuatannya iman itu minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Kata Ibnu Imad, hikmah Nabi Muhammad dilahirkan yatim. Hal kan seharusnya kalau memang sayang kayak gitu kan, seolah-olah kan memang sayang jangan dilahirkan yatim dong, kayak gitu kan. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia. Tapi menurut Ibnu Imad berbeda. Nabi Muhammad itu dilahirkan yatim supaya Nabi Muhammad tetap ingat kepada masa kecilnya ketika beliau sudah sampai kepada derajatnya yang paling tinggi, sudah menjadi rasul, sudah menjadi nabi, sudah menjadi orang yang paling mulia, tapi beliau masih tetap ingat dengan masa kecil. Oh iya, saya masih kecilnya itu sudah yatim kayak gini, biar tetap ingat. Tetap tidak pas kemudian sombong diri, ya kan? Tetap ingat dengan masa kecilnya. Dan tahu dan yakin dan sadar bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan karena bapaknya, bukan karena ibunya, bukan karena leluhurnya, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, tapi sadar bahwa semua itu adalah berasal dari Allah, kata Ibnu Imad. Sehingga dilahirkanlah Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Wa aidan, dan pula liyarhamal fuqara'ah wal aitamah, liyarhamah supaya sayang siapa Nabi al-fuqara'ah kepada orang-orang fakir, wal aitamah, dan orang-orang yatim. Supaya Nabi Muhammad ini meskipun sudah mencapai ke derajatnya yang mulia, yang tinggi, Nabi Muhammad tetap sayang kepada orang fakir dan anak-anak yatim. Karena beliau memang dilahirkan dalam keadaan yatim dan fakir. Bukan hanya miskin, fakir. Fakir itu di bawahnya miskin. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan fakir dan yatim. Supaya apa? Nanti meskipun beliau sudah menjadi nabi dan rasul, tetap sayang kepada orang-orang fakir dan yatim karena masa lalunya seperti itu. Nah, makanya tak pernah sombong meskipun sudah mencapai ke tingkat yang paling tinggi. Kalau sekarang kan enggak. Awal-awal sebelum mencalonkan diri kan, masih calon legislatif misalnya, kan janji-janjinya kan seberang kalir kan. Yang pilih saya nanti akan makmur. Nanti jalan-jalan akan saya perbaiki. Angka kemiskinan di Jember berkurang misalnya, gitu kan ya. Pas jadi bupati misalnya atau presiden, lupa dah. Sudah terlena. Tapi Nabi Muhammad tidak, karena beliau dilahirkan dari orang-orang yang fakir dan orang-orang yang yatim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, irhamul yatama wa akrimul ghuraba fa inni fi halis sighar kuntu yatiman wa fil kibari ghariban, sampai ila akhirih. Kata Nabi, irhamu, sayangilah oleh kalian al yatama kepada orang-orang yatim,
Wa akrimu dan muliakanlah oleh kalian, wa akrimu dan muliakanlah oleh kalian, muliakanlah al-ghuraba'ah kepada pengembara, orang-orang asing, orang-orang yatim kalian sayangi, orang-orang pengembara ini muliakan. Fa inni fi hadis sigorih kuntu yatiman. Fa inni karena sungguhnya aku fi hadis sigorih ketika masa kecilku atau di masa kecilku, kuntu ialah ada siapa aku yatiman ialah yatim, karena aku sejak kecil itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Di masa kecilku aku yatim, kata Rasulullah, makanya sayangin yatim. Wa fil kibarih dan di masa dan ketika besar, wa fil kibarih dan ketika besar, wariban ialah pengembara, dan ketika aku besar aku ini pengembara, berjalan dari Mekah ke Madinah, aku berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya kata Rasulullah, irhamul yatama wa akrimul ghuraba, sayangi orang-orang anak-anak yatim dan orang-orang pengembara, musafir sayangi. Bahkan kalau orang yang ibnu sabil itu kan berhak untuk mendapatkan zakat, ya kan? Kemarin kita bahas, misalnya ada orang yang berperjalanan ibnu sabil kekurangan bekal, maka dia berhak mendapatkan zakat. Innallaha sungguhnya Allah la yanduruh lil gharibi kulla yaumin alfa nadratin. Innallaha sungguhnya Allah la yanduruh ialah sungguh memandang atau melihat siapa Allah lil gharibi kepada pengembara, kulla yaumin di setiap hari alfa nadratin sebanyak 1000 pandangan. Allah memperhatikan orang yang sedang pengembara, orang yang pengembara tersebut setiap harinya itu selama 1000 pandangan. Artinya diperhatikan oleh Allah orang-orang yang melakukan perjalanan atau pengembara. Summa i'lam, kemudian ketahuilah, annallati arda'athu, bahwa sungguhnya seorang perempuan, annallati sungguhnya perempuan arda'athu yang menyusui, siapa perempuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalan pertama kali yang menyusui Nabi pertama kali, ummuhu ialah ibunya Nabi, pada satu ayamin selama 3 hari. Jadi yang menyusui Nabi pertama kali adalah Siti Aminah atau ibunya sendiri, ibundanya Nabi Muhammad. Wakilah yang dikatakan sabatun ialah 7 hari, bukan 3 hari tapi 7 hari katanya. Wakilah tis'atun dan dikatakan 9 hari. Jadi yang jelas adalah ibunya Nabi awal-awal, tapi berapa hari ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Setelah ibunya Nabi summa arda'athu, kemudian menyusui, summa arda'athu, kemudian menyusui kepada Nabi, menyusui Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah siapa Suwaibah? Ayyaman qalailah, selama beberapa hari, qalailah yang sedikit. Maksudnya tak banyak, tapi beliau pernah menyusu kepada Suwaibah. Qalailah yang sedikit. Qabla qudumi Hulaimatah, sebelum datangnya Halimah. Setelah ibunya Nabi wafat, disusui oleh Suwaibah, tapi tak lama. Setelah Suwaibah kemudian Halimah. Summa arda'athu, kemudian menyusui kepada Nabi Halimatuh, siapa Halimah? Bintu Abi Duaib, putrinya Abi Duaib. Bintu Abi Duaibin, putrinya Abi Duaib, Abdullah bin Harith. Namanya adalah Halimah, putri Abi Duaibin, Abdullah bin Harith. Wakilah dan dikatakan Al-Harith bin Abdullah, bukan Abdullah bin Harith, tapi Al-Harith bin Abdullah. Jadi ada 3 orang yang menyusui Nabi. Yang pertama ibunya, kemudian Suwaibah, setelah itu Halimah. Dukira disebutkan annahu, bahwa sungguhnya lamma wuridah, ketika dilahirkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hila dikatakan man yakfur hadad durratal yatimatah, man siapakah yakfuluh
ialah akan menanggung siapa man hadhihi durratah kepada intan ini al yatimatah yang yatim. Ada kemudian mengatakan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, siapa yang mau merawat ini? Siapa yang mau merawat anak yatim ini, Muhammad ini? Allati la yujadu limithliha qimatun. Allati la yujadu yang tidak ditemukan. La yujadu tidak ditemukan limithliha bagi semisalnya yatimah, semisalnya hadhihi durrah tak ditemukan qimatun apa harga. Maksudnya intan yatim yang tak ternilai gitu maksudnya. Siapa yang mau merawat anak yatim ini, intan yang tak ternilai ini? Faqalat kemudian menjawab. Faqalat kemudian menjawab at-tuyuruh apa burung-burung. Burung-burung pun menjawab, nahnu nukallifuhu wa nautanimu khidmatahu al-andimata. Nahnu adapun kami, kata burung-burung, ini burung mau merawat. Nahnu adapun kami nukallifu ialah akan menanggung siapa kami. Oh, nukallif bukan nukallifu ya. Nakfulu ya. Nakfulu ialah menanggung siapa kami. Menanggung siapa kami hu kepada Nabi, wa nautanimu dan mengambil siapa kami, wa nautanimu dan mengambil siapa kami khidmatahu akan melayani Nabi al-azimatah yang agung. Kami akan menanggung, terserah kami dah, kami akan merawat dan kami akan memberikan pelayanan yang agung untuk Nabi Muhammad. Gitu kata burung-burung. Ini burung-burung ini yang merawat ini. Gimana nanti ya? Kalau dirawat burung, pas mau gendong nangis kan? Kalau burung. Tapi kan ini Nabi Muhammad bukan kita ya kan? Mungkin ada mukjizat-mukjizat yang beliau miliki nanti. Waqala dan berkata al-wuhusyu apa binatang liar. Binatang-binatang liar berkata, nahnu aula bidzalika, nahnu adapun kami aula ila lebih utama, lebih layak bidzalika dengan hal itu, dengan merawat Nabi. Enggak, kamilah yang lebih layak, yang lebih pantas untuk merawat Nabi Muhammad, kata binatang-binatang liar. Kenapa kok dikatakan lebih utama? Dikai nanalah syarafahu wa ta'dhimahu, supaya memperoleh siapa kami syarafahu kepada kemuliaan Nabi wa ta'dhimahu dan kehormatan Nabi, supaya kami juga mulia karena mendapatkan kemuliaan Nabi dan keagungan Nabi. Saling berebut intinya kayak gitulah. Yang hewan ini mengatakan saya yang merawat, yang satunya saya yang merawat, saling rebutan. Karena ada kemudian memanggil lisanul qudrati apa lisanul qudrah. In annah ya jami'al makhluqat, sesungguhnya wahai semua makhluk. Lisanul qudrah yang mungkin Allah mungkin ini. Apa siapa? Apa malaikat? Belum disebutkan di sini tapi lisanul qudrah. Anna ya jami'al makhluqat, wa sungguhnya wahai seluruh makhluk. Innallaha kataba fi sabiqi hikmatihi al-qadimati al-ayah. Innallaha sungguhnya Allah kataba ialah telah mencatat, telah mewajibkan siapa Allah atau mencatat ya. Fi sabiqi hikmatihi di dalam ketetapan hikmahnya Allah. Fi sabiqi hikmatihi di dalam ketetapan hikmahnya Allah. Al-qadimati yang telah lalu. Allah sudah memberikan ketetapan anna nabiyahu al-karimah, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad al-karimah yang mulia. Anna nabiyahu, bahwa sungguhnya nabinya Allah al-karimah yang mulia. Yakunu ialah ada siapa Nabiullah, yakunu ialah ada siapa Nabiullah, ada radian ialah disusui, radian ialah menyusu atau disusui li Halimah binti Abi Du'aib, kepada Halimah binti Abi Du'aib. Kemudian ketika sudah bercekcok, berebutan ingin mengasuh Nabi, kemudian ada lisanul qudrah berkata, wahai makhluk semuanya, Allah sudah memberikan ketetapan bahwa yang akan merawat Nabi Muhammad itu adalah Halimah. Begitu katanya. Jadi sudah ada ketentuannya Nabi Muhammad itu siapa yang akan menyusu, bukan sembarang ya karena gak ada lagi ya Halimah, gak kayak gitu. Tapi memang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam sabiqi hikmatihil qadimah bahwa yang akan merawat Nabi Muhammad, yang akan menyusui Nabi Muhammad adalah Halimah.
Wadukira dan disebutkan anna Abdul Muttalib, bahwa sungguhnya Abdul Muttalib, sami'ah ialah mendengar siapa Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi. Abdul Muttalib kakeknya Nabi mendengar, sami'ah ialah mendengar siapa Abdul Muttalib, mendengar waktu dukhuli Halimatah, ketika datangnya Halimah. Ketika datangnya Halimah, mendengar hatifan kepada hatif. Hatif ini suara tanpa rupa. Hatif. Ada suara tapi tidak ada wujudnya. Pas datang Halimah, ada suara. Yaqulu berkata siapa hatif syi'ran kepada syair. Ada sebuah syair yang disandungkan ketika datangnya Halimah, kata Abdullah. Apa syairnya? Inna bana'ah. Bukan begini. Apa ini? Bahar Kamil. Bahar Kamil itu apa ya? Atau bahar-bahar saya. Makanya kalau disenandungkan ya kata rawat ini. Inna bna aminatal amina Muhammadan khairul anami wa khiratul akhyari. Iya. Ma innahu ghairul halimati murdiun ibn. Ni'mal aminatuhi alal abrori. Sama dengan ini berarti ya, bednya ya. Sama dengan yang kita baca di bed ini. Inna bna aminatal amina Muhammadan khairul anami wa khiratul ahyari ila akhirih. Inna bna aminatal aminah, bahwa sungguhnya anaknya Aminah. Aminah ibunya Rasulullah. Bahwa sungguhnya anaknya Aminah, dalam kurung Nabi Muhammad, al-aminah yang amin. Muhammad dan namanya Nabi Muhammad, anaknya Aminah yang terpercaya, yang namanya Muhammad khairul anami, ialah sebaik-baiknya manusia. Ialah sebaik-baiknya manusia atau manusia paling baik, wa khiratul akhyari, dan manusia terpilih. Dan manusia terpilih. Ma illahu wayyul halimatih murdiun. Ma illahu tidak ada, lahu ialah bagi Muhammad, wayyul halimatih selain Halimah, murdiun adapun orang yang menyusui. Tidak ada lahu ialah bagi Muhammad, wayyul halimatih selain Halimah, murdiun adapun orang yang menyusui. Tidak ada orang yang layak, yang berhak untuk menyusui Muhammad kecuali Halimah, begitu katanya. Ni'mal aminatu hiyah alal abrori. Ni'mal aminatu, sebaik-baiknya orang yang terpercaya, orang yang aminah. Sebaik-baiknya perempuan yang terpercaya, hiyah, ialah Halimah. Alal abrori, atas manusia, atas orang lain. Yang paling terpercaya, sebaik-baiknya orang yang terpercaya di muka bumi ini ya hanya Halimah. Ma'munatun, yang terjaga. Halimah tersebut ma'munatun, yang terjaga min kulli aibin fahishin, dari setiap aib fahishin yang mencolok, yang sangat aib yang mencolok atau aib yang sangat. Wa naqiyatul abwabi, adapun wanakiyatul abwabih, dan bersihnya pakaian, wal azrori, dan bersihnya selendang. Beliau Halimah adalah merupakan orang yang terjaga dari aib. Beliau bagaikan pakaian yang begitu bersih dan selendang yang begitu bersih. Itu katanya. La tuslimanhu, jangan menyerahkan engkau. Nunnya nun taukid. Jangan engkau serahkan hu kepada Nabi Muhammad, diserahkan ila siwaha kepada selain Halimah. Jangan sampai engkau serahkan Nabi Muhammad kepada selain Halimah. Innahu, bahwa sungguhnya taslim, sungguhnya menyerahkan Nabi Muhammad kepada Halimah, amrun ialah perintah, wa hukmun dan hukum, asalnya ja'ah yang datang apa amrun, minal jabbar dari Allah. Jangan sampai engkau serahkan Nabi Muhammad kepada selain Halimah, karena menyerahkan Nabi Muhammad kepada Halimah itu merupakan perintah dan hukum yang sudah Allah tetapkan.
Jadi memang yang dipilih oleh Allah untuk menyusui Nabi Muhammad bukan burung-burung, bukan binatang liar, bukan manusia lain, bukan malaikat, bukan jin, bukan siapa saja, tapi yang dipilih oleh Allah adalah Halimah. Memang sengaja Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Hikmahnya seperti tadi itu. Dan yang dipilih adalah Halimah untuk menyusui. Far'un ialah sebuah cabang fi najati walidi Sayyidina Muhammad, di dalam atau tentang selamatnya orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang tuanya Nabi Muhammad ini kelak akan menjadi orang yang selamat atau tidak? Ini yang akan kita bahas. Qala berkata Al-Bajuri, siapa Imam Al-Bajuri? Fal haqqul ladzi nalqallaha alaihi. Fal haqqu maka adapun satu. Maka adapun perkara yang hak. Alladzi ila satu nalqa, yang bertemu siapa kami Allah kepada Allah alaihi atas alladzi, maksudnya kami menerima dari Allah perkara yang hak yang kami terima dari Allah, anna abawaihi, bahwa sesungguhnya orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najiyani ialah selamat siapa orang tuanya Nabi. Kedua orang tuanya Nabi ini adalah orang yang selamat. Kata Bajuri, Imam Al-Bajuri, ala annahu qila innahu ta'ala ahyahuma. Ala annahu atas sesungguhnya sya'an. Qila dikatakan apa suatu, innahu ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala ahyahuma, ahya ialah menghidupkan siapa Allah, huma kepada abawaihi. Karena berdasarkan qil yang mengatakan bahwa Allah menghidupkan beliau, mereka berdua orang tuanya Nabi Muhammad dihidupkan lagi katanya. Beliau berdua dihidupkan lagi oleh Allah. Hatta amana, sehingga iman siapa mereka berdua, siapa orang tuanya Nabi, sehingga iman siapa kedua orang tuanya Nabi bihi kepada Allah. Dihidupkan dulu, disuruh iman, summa amatahuma, kemudian mewafatkan siapa Allahumma kepada kedua orang tuanya Nabi, kemudian mewafatkan siapa Allahumma kepada kedua orang tuanya Nabi. Ini kan pertanyaan begini, orang tuanya Nabi itu kan berarti gak nutut Nabi, ya kan? Kalau gak nutut Nabi berarti beliau belum iman. Pertanyaan kan seperti itu kan? Bagaimana nanti statusnya orang tuanya Nabi itu? Apakah selamat atau tidak, masuk neraka atau tidak? Kalau menurut Imam Al-Bajuri mengutip atau berdalil dengan qil yang mengatakan bahwa beliau berdua itu iman kepada Allah. Kok bisa belum nutut Nabi? Karena beliau dihidupkan kembali oleh Allah, disuruh iman, setelah iman kemudian dimatikan, diwafatkan lagi. Katanya begitu. Kenapa kok bisa berpendapat seperti itu? Di hadisin, karena ada hadis. Waradah yang datang apa hadis dari tentang hal itu. Karena ada hadisnya. Apa hadisnya? Bahwa adapun hadis ma'ilan suatu ruwiyah yang diriwayatkan apa ma'an Urwatah dari Urwah, an Aisyah dari Aisyah. Dari Urwah dari Aisyah, ada hadisnya ini, ada dalilnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhyalahu abawaihi. Sa'ala ialah memohon, meminta siapa Nabi rabbahu kepada Tuhannya Nabi. Maksudnya ya kepada Allah. Meminta ayyuhyah kepada harus menghidupkan siapa Allah. Menghidupkan siapa Allah lahu untuk Nabi, menghidupkan abawaihi kepada kedua orang tuanya Nabi. Abawaihi kepada kedua orang tuanya Nabi. Minta Nabi Muhammad, Allah hidupkan lagi Allah orang tua saya Allah. Fahyahuma, kemudian menghidupkan siapa Allah. Huma kepada abawaihi, kepada kedua orang tuanya Nabi. Fa'amana, maka beriman siapa abawaihi bihi kepada Allah. Summa amatahuma, kemudian mewafatkan siapa Allahumma kepada abawaihi. Karena ada hadisnya katanya, Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk orang tuanya dihidupkan kembali, kemudian dihidupkanlah oleh Allah sehingga mereka iman kepada Allah, kemudian diwafatkan lagi oleh Allah. Namanya juga kasih, minta apapun pasti dikasih kan. Orang sayang, Nabi Muhammad itu kan yang kasihnya Allah. Nabi Muhammad minta ini pasti diberi.
Qala berkata As-Suhaili, siapa Imam As-Suhaili? Perkataannya wallahu qadirun ala kulli syai. Wallahu adapun Allah qadirun ialah zat yang berkehendak atau yang kuasa ala kulli syai'in atas setiap sesuatu. Allah itu berkuasa, mampu untuk melakukan apapun yang beliau inginkan. Lahu ialah bagi Allah ayu khassisah, adapun harus menghususkan siapa Allah nabiyahu kepada nabinya Allah. Allah memberikan kekhususan kepada nabinya bima dengan suatu sya'ah yang berkehendak siapa Allah min fadlihi berupa mengutamakan min fadlihi dari keutamaan Allah. Allah bisa saja, Allah mungkin saja berhak Allah memberikan kekhususan untuk nabinya dengan sesuatu yang Allah inginkan berupa dari keutamaan Allah. Jadi Allah mengkhususkan dengan fadlullah, dengan keutamaannya Allah. Wa yun'imu dan memberi nikmat siapa Allah? Memberi nikmat siapa Allah alaihi atas nabihi, atas nabinya Allah. Memberi nikmat bima dengan suatu sya'ah yang berkehendak siapa Allah min karomatihi dari karomahnya Allah. Min karomatihi dari karomahnya Allah. Allah memberi nikmat dengan karomahnya Allah, dengan apa yang Allah inginkan, dan Allah berikan kekhususan menggunakan fadlullah, keutamaan Allah. Wa qad ansyada ba'duhum dan sungguh menyenandungkan, menyanyikan ba'duhum siapa sebagian ulama. Waqalah kemudian berkata siapa ba'duhum aballahun nabiyah mazida fadlin. Ini Bahar Wafir katanya. Nama Bahar Wafir ini. Enggak tahu, enggak usah disenandungkan ya. Haba menganugerahkan Allah siapa Allah. Menganugerahkan siapa Allah an-nabiyya kepada Nabi mazida fadlin dengan keutamaan lebih. Mazida fadlin dengan keutamaan lebih ala fadlin atas keutamaan. Allah memberikan keutamaan lebih untuk nabinya, Nabi Muhammad. Wa kana dan ada siapa Allah bihi dengan Nabi raufan ialah pengasih. Dan Allah Maha Pengasih terhadap nabinya, makanya diberikan keutamaan lebih dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Fahya ummahu wa kada abahu. Fahya kemudian karena beliau mendapatkan keutamaan lebih, fahya maka kemudian menghidupkan siapa Allah ummahu kepada ibunya Nabi, ibundanya Nabi, wa kada abahu dan begitu pula abahu adapun ayahandanya Nabi. Ibunda dan ayahandanya Nabi dihidupkan oleh Allah, yang hal itu merupakan mazidu fadlin, keutamaan lebih dari Allah untuk nabinya. Biimanin bihi untuk beriman bihi kepada Allah, biimanin supaya beriman bihi kepada Allah, fadlan lebih-lebih, fadlan dengan keutamaan munifan yang agung. Itu merupakan keutamaan yang agung, bisa diberikan iman oleh Allah padahal sudah mati. Orang yang masih hidup saja belum tentu dapat anugerah iman dari Allah, apalagi ini sudah mati tapi diberikan nikmat iman kepada Allah. Fasalli maka percayalah, fal qadimu maka adapun Allah yang bersifat qadim. Bida dengan ini qadirun ialah maha kuasa. Allah terhadap hal ini, maksudnya menghidupkan orang yang sudah mati kemudian diimankan, diberi iman oleh Allah, itu hal yang biasa bagi Allah. Qadir, Allah mampu untuk itu. Wa in kana sekalipun ada al hadisu apa hadis bihi dengan ahya ummahu tadi itu, bihi dengan menghidupkan ibu dan ayahnya Nabi, ada apa hadis dhaifan ialah dhaif, sekalipun hadisnya itu hadis dhaif, tapi Allah mampu untuk menghidupkan itu. Masa ada batasan untuk Allah untuk melakukan sesuatu? Kan tak ada kan? Pasti Allah bisa. Kalau Allah berkehendak pasti bisa. Lanjut. Nah, tak jawab.
Kalau perempuan yang masih perawan tak jawab berarti iya. Berarti lanjut ya. Wala'alla hadal hadis wallahu a'lam. Ya, saya ini orangnya pengertian teman-teman. Karena pernah muda, masih muda bukan pernah muda. Kalau pernah berarti saya tua sekarang. Karena masih muda. Ada yang kotondu mungkin. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.